Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sadatana al-ulama wal masyayikh, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa isyuriyah, wabil khusus Kyai Haji Hambali Uthman atalallahu baqa'ah tuhran lana walil ummah, Ketua Tanfidiyah NU Tegal Bapak Kyai Haji Was'ari a'azzahullah, para pejabat pemerintah, Ibu Bupati, Ibu Umi Azizah, dan seluruh, ini calon bupati yang akan datang apa ya? Dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten Tegal, kepala SKPD, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, Jam'iyatit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Pergunu Isnu Sarbumusi, Sadati wa Saidati Ibnu PPNU, Sadati wa Saidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Hudur, Ashabal Ma'ahid, Ashabil Madaris, Ashab Majlis Ta'lim yang saya hormati. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih sugeng, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada satu orang, yaitu Rasul. Perintahnya pasti benar, larangannya pasti benar, ajakan himbauannya pasti benar, sikap perilakunya pasti benar. Karena Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Ketika Rasulullah sudah raji'un ilar rafiqil a'la, wafat, meninggal dunia, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada jama'atus sahabah. Semua sahabat Nabi Muhammad membawa hidayatul haq. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lainnya, semua jama'atus sahabah adalah ashabul haq. Paham bungki? Paham, ahli ngaji kok. Kiai Mustafa Akil tiap minggu nang Tegal, entah dongeng apa saja tiap minggu itu ya. Setelah para sahabat wafat semua, raji'una ilar rafiqil a'la, sahabat semua pada wafat, di mana ada kebenaran? Di mana kalimatul haq? Siapa yang membawa sautul haq? Al-Quran menjawab dengan tegas, firman Allah, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Surat apa, ayat pira, golek tanah dewek. Kaenaken banget diwacakaken di nomor ayat. Oh, ada yang lupa. Yang terhormat Akhil Aziz, sahabat saya Bapak Kiai Haji Bahruddin Nasori, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya partainya orang NU lah. Maaf ya, kelewat Pak Bahruddin. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah. Di mana adanya? Di pada alladzina utul, para ulama yang memegang kebenaran setelah Rasulullah, setelah para sahabat, ini Quran yang jawab, yang menegaskan itu Quran. Kalau kita ingin benar, kalau kita ingin ada di atas siratul haq, kalau kita ingin menjadi ahlul haq, maka kita harus ikut ulama. Nah, yang namanya ulama itu bukan saya, bukan Kiai Hambali, bukan Kiai Amir. Yang namanya ulama di sini adalah antara lain Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179. Imam Syafi'i, wafat tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari Muslim, Imam Junaidi dan Imam Ghazali, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau panjenengan kita semua ikut beliau-beliau itu, kita pasti di atas jalan al-haq, di atas jalan yang aja watir, aja ragu. Contoh, cepet contoh lah, binojo dowo. Sikap tawassut, sikap moderat. NU katanya tawassut, tawazun, tasamuh. Kadang-kadang ketua cabang sendiri nggak bisa menjelaskan. Kalau ketua cabang Tegal nggak bisa. Ketua cabang luar Jawa. Tawassut itu apa sih? Tawassut adalah kita selalu bersikap di jalan tengah. Tengah di mana? Tengah antara adillah naqliyah, dalil-dalil tekstual, dengan hujaj akliyah, argumentasi rasional. Kita ambil jalan tengah di antara dua itu, maka jadi tengah. Gabungan nakli dan akli, jalan tengah. Kalau nakli saja, kalau Quran dan hadis saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau akal saja, kita liar, tidak terkendali. Kalau akal saja, merana-merana uslah bunang di, kalau akal saja. Maka nakli dan akli, Quran, hadis, dan akal, logika, analisis rasional harus kita gabungkan. Nanti kita benar. Contoh, ada orang berjasa besar menggabungkan antara nakli dan akli di bidang syariah. Di bidang apa? Yaitu Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu? Ya sing ngadol bahasa ning alun-alun mangsa pingi lah. Imam Syafi'i itu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid
bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Hafal? Gak akan saya ulang, harus hafal, gak akan saya ulang. Jadi Imam Syafi'i itu ketemu karo Kanjeng Nabi di kakeknya Syekh Abdul Muthalib. Sanes Habib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan turunan Rasulullah, tapi tunggal mbah. Ketemu di Syekh Abdul Muthalib. Beliau lahir di kota Ghazah, Palestina yang sedang digempur Israel itu. Tahun 150. Wafat di Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 62. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, jasanya besar. Bapaknya Gus Dur, Kyai Wahid Hashim, usianya 39 tahun. Tapi jasanya besar, pahlawan nasional. Ono maneh nang Tegal, wong usianya panjang tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lah. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam itu pertama harus paham Quran. Paham apa? Ayat Quran itu tidak satu tipe. Ada beberapa tipe, beberapa model. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, tidak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, belum jelas, butuh ditafsiri. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Contohnya, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Kudu taat Gusti Allah, kudu taat Rasulullah, mutlak. Tapi wa ulil amri minkum, taat pada pemerintah, muqayyad, dengan syarat kalau bupatinya benar atau baik, baru wajib taat. Paham betul? Enggak, bupati siapa saja, bukan bupati Tegal, bupati Sopoah, presiden, udah presiden contohnya lah, harus taat pada presiden selama presidennya benar. Itu namanya muqayyad. Nek taat datang Allah dan Rasulullah namanya mutlak. Ada ayat yang maknanya hakiki, realistis. Ada ayat yang maknanya majazi, metaforis. Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah punya mata. Allah nanti di akhirat datang malaikat baris, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris Allah datang. Itu nggak boleh diartikan dengan letterlek. Nanti dikira malaikat baris Allah datang hormat, ini terus upacara apa? Harus ditakwil, namanya majaz. Ada ayat nasikhah, menghapus, menjelid. Ada ayat mansukhah, yang dihapus. Itu Quran, macam-macam ayatnya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, harus paham hadis. Hadis Rasulullah pun ada 4 macam. Ada hadis mutawatir, apa bu? Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Ini kuliah S3 ini. Hadis yang tidak mungkin bohong, hadis yang tidak mungkin salah, namanya hadis mutawatir. Ada lafdhon wa maknan, tapi yang banyak maknan la lafdhon. Secara konten tapi tidak, redaksinya tidak mutawatir, yang banyak. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang paling rendah. Hadis rawinya satu-satu, itu paling rendah. Bes, rampung hadis. Pengen paham? Kepengen paham? Moco dewe. Kayak nakon banget saya terangkan. Baca sendiri. Kitab Ar-Risalah. Ngaji sama Kiai Hambali. Kitab Ar-Risalah. Suratnya Imam Syafi'i kepada
Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Asia Tengah, Ar-Risalah surat, jumlahnya 300 halaman. Muga-muga ono Kiai Tegal nggawe surat 100 halaman. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai macam ayatnya tadi, kalau sudah paham hadis dengan berbagai macam kualitasnya tadi, maka kata Imam Syafi'i, Pak, maka akal harus dipakai. Apa? Kalau Quran hadis saja belum bisa, akal harus dipakai. Nah, akalnya ulama musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan keputusan hukum, namanya ijma'. Apa? Konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ada ijma' kiai ngomong aku setuju, ada ijma' yang kiai diem aja tapi setuju, kayak perawan di Tari Bojo lah. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe sporadis. Ulama Cirebon, ulama Tegal, ulama Surabaya, boten kumpul, boten mengeluarkan hukum, namanya qiyas. Apa? Qiyas ada 9 macam. Aulawi, burhani, istiqra'i, tamthili, mantiki, jadali, khitobi, iqna'i. Pengen paham? Ngaji dewe. Contoh, cepet contoh Bu. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat. Nek ora sholat rokok. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Yang tidak sholat masuk neraka sakor. Jangan tidak sholat, ngeremehaken sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Melupakan sholat saja sudah fawailun, celaka. Nah, begitu pentingnya sholat sampai menjadi rukun Islam yang kedua. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa, gak ada di Quran. Paham betul? Paham betul? Sholat iku ping piro sedina sewengi, boten wonten penjelasannya di Quran. Namine sholat iku napa mawon, boten wonten teng Quran. Jadi ini ono wong pidato, mari kita kembali ke Quran. Apa saja sudah ada di Quran, goblok. Apa saja ada di Quran. Di hadis wonten, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu umat Islam salat ping 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya salat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, bukan Quran. Paham Bu ya? Hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan secara urut syarat-syarat sahnya sholat. Kudu Islam, kudu baligh, duwe akal, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis, masuk waktu. Nggak ada hadis rangken gitu, nggak ada. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Nggak ada hadis yang rangken urut begitu, nggak ada. Qala Rasulullah arkanus sholati arba'ata asyar. Kanjeng Nabi ngendikan, bersabda rukun sholat 14. Nggak ada hadis itu, begitu nggak ada. Paham betul? Dan terus dari mana kita bisa sholat? Kita tahu syaratnya sholat seperti tadi itu. Rukunya sholat ada 14. Dari mana kita tahu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ulama sekawan wau, 4 ulama tadi sepakat sholat seperti yang kita lakukan itu. Beda-beda dikit.
Kalau Imam Hanafi takbiratul ihramnya santai. Allahu Akbar tangannya ngisor ngene, santai. Imam Malik malah mboten sedakep. Allahu Akbar lurus. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali nang hulu. Kayak Wahabi jenggot-jenggot itu. Ada Hambali. Tapi yang penting sepakat sholat seperti itu. Jadi itu ijma. Kias contohnya. Quran melarang kita bentak-bentak orang tua, ayah ibu. Ngomong kasar terhadap ayah ibu. Dilarang dengan Quran, haram. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak terhadap ayah dan ibu. Kalau gitu tempelengin aja ayah ibu. Gak dilarang di Quran. Tidak ada Quran mengatakan wala tadribhuma, kamu jangan nempelengi ayah ibu. Gak ada itu, gak ada. Paham betul? Yang dilarang bentak-bentak dan ngomong kasar. Harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja dosa besar terhadap orang tua. Apalagi lebih-lebih nempeleng. Paham betul? Namanya kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekat, nyedek-nyedek, merek-merek nang zina. Karena perbuatan zina itu keji. Yang dilarang apa? Mendekati. Nah itunya harus pakai kias aulawi. Mendekati saja haram, dilarang. Lebih-lebih itunya namanya kias apa? Kias burhani, kias fakta. Ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, lem, ban sepeda. Itu di Quran ada nggak hukumnya? Wonten-wonten hukumnya heroin di Quran, hukumnya ekstasi, sabu-sabu di hadis wonten-wonten. Wonten harus pakai kias, namanya kias burhani, fakta. Hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr merek apa wae haram. Fahada haram. Ini barang podo karo khamr, memabukkan, maka hukumnya pada karo. Namanya kias apa? Burhani. Alhamdulillah orang kelalen. Wah, masih kata malik kias dikit. Pun waktunya pun sonten pun ngoten man contohnya dua aja. Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, dia ingin bisa sholat, hanya belajar dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Gak akan bisa sholat kalau hanya dari Quran dan hadis. Ngandel betul bu? Ada orang pergi haji, tinggal di hotel yang paling mahal, Grand Zamzam. Begitu akan diangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, aku ora arep melok rombongan. Terus piye? Tak boleh idewe Arafah, Mina, Muzdalifah. Caranya piye? Quran dan hadis carinya. Ketemu nggak kira-kira Arafahnya itu? Dari hotel ke selatan apa ke barat, berapa kilometer? Ada nggak di Quran hadis itu? Itu makanya kita tidak bisa ibadah kalau tidak menggunakan ijma dan qiyas. Mantep mboten? Dadi wong NU mantep mboten? Itu Imam Syafi'i berjasa besar tawassut fis syariah. Apa? Tawassut fil aqidah. Sekarang jalan tengah akidah. Yang paling berjasa besar Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Siapa bu namanya bu? Imam Asy'ari menggabungkan antara nakli Quran hadis dan akal, maka menghasilkan
gabungan Quran, hadis dan akal menghasilkan ilmul kalam. Apa Bu? Sifatnya Allah yang wajib ada 20. Ini Quran gak ono Ibu. Ayat ngomong akan sifatnya Allah 20, gak ada di Quran. Sifatnya Allah yang mustahil 20, gak ada di Quran. Di hadis juga gak ada. Itu hasil kecerdasannya Imam Asy'ari. Sifatnya Allah 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu kecerdasannya Imam Asy'ari. Bahkan lapal wujud betul wonten teng Quran. Lapal wujud betul wonten teng Quran. Itu kecerdasan Imam Asy'ari. Sehingga kita mantap kan? Iman datang Gusti Allah, kita kenal sifat-sifatnya, mantap. Kalau nggak ada ilmu kalam, nggak begitu mantap, karena kita nggak kenal sifat-sifatnya Allah. Imam Asy'ari nulis kitab, ngarang kitab, namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Luma', Ar-Risalah ila Ahli Taghr. Imam Asy'ari wafat, muncul muridnya namanya Abdullah Al-Bahili. Kitabnya hilang Bu hilang nang di. Bahili wafat, dua murid Abu Bakar Al-Baqillani, karangannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani wafat, dua murid Imamul Haramain, karangannya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Ghiyathul Umam, apalagi Al-Arba'in. Imam Haramain wafat, dua murid Imam Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Usianya 55 tahun Imam Ghazali. Karangannya dalam kitab fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Qiyas, Ma'yarul Ilm, Al-Qisasul Mustaqim. Ilmu kalam Lijamul Awam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Akhlak, Bidayatul Hidayah, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Ma'arijul Qudus, Mishkatul Anwar, apalagi banyak masih. Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumiddin, Al-Maddun Ghairi Ahli, Al-Muqid Minad Dolal, Al-Qistas, Al-Qasidatut Ta'iyah. Iki nembe nyebuti jenenge kitab Ghazali wis setengah jam dhewe wis. Dereng belajar on. Imam Ghazali wafat, dua murid Imam Abdul Karim Syehrastani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam, Musara'atul Falasifah. Syehrastani wafat, dua murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, 16 jilid. Al-Mahsul fi Ilmil Usul, 5 jilid. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah, 5 jilid. Mabahithul Masyriqiyah, 3 jilid. Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, disyarahi oleh Imam Abu Ali Al-Jurjani, 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Nazam Jauhar Tauhid, diterjemahkan bahasa Jawa oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barohin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Mutammimah, Al-Qawaqibud Duriyah, Ad-Durar Saniyah, lan sanes-sanesipun. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kitabnya namanya Fathul Arifin, menggabungkan tarekat Qadiriyah yang zikirnya keras dengan tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya pelan-pelan, sehingga tarekat Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah itu pencetusnya adalah Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid
Nawawi Banten, kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Abdus Somad Palembang, Yusuf Makassar. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, karangannya Manhaj Dawin Nadhar, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan. Mahfud Termas dua murid Hadratus Syaikh Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim dua putra cerdas, namanya Wahid Hashim. Wahid Hashim dua putra di atas cerdas, sandure cerdas. Kiai Abdurrahman Wahid, sandure cerdas ibu. Gus Dur. Gus Dur jadi ketua NU 15 tahun, kemudian jadi presiden, diganti Kiai Haji Hashim Muzadi. Hashim Muzadi ketua NU 10 tahun, diganti oleh. Jadi kita melu ahli sunnah wal jamaah, jangan khawatir, kita mengikuti ashabul haq, ahlul haq. Kita ikut Kiai Hashim berarti ikut Imam Ghazali. Kita ikut Imam Ghazali berarti ikut Imam Asy'ari. Paham betul? Imam Asy'ari gurunya namanya Imam Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Abul Hudail gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad, putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Dua anak Muhammad tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan Husain putranya Siti Fatimah berpolitik. Kalau yang Muhammad ngaji mawon di Masjid Madinah. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, pendiri madhab Al-Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri madhab Mu'tazilah. Muhammad putranya Sayyidina Ali, berarti gurunya ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gurunya Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi panjenengan melu Nahdlatul Ulama dari Said Akil sampai Gusti Allah. Jadi, kalau ditanya mungkar nakir, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, jawabe rombongan Hashim Asy'ari tebireng. Apa malaikate? Ya wis ya aku urus. Malah ngantos sapriki mungkar nakir dereng saged nakoni Gus Dur. Karena dalam hadis niki mayat jenazah dimasukkan liang kubur, pengiring pulang 7 langkah sepi, malaikat masuk. Gus Dur mboten nate sepi. Jadi sampai sekarang mungkar nakir masih nunggu terus kapan sepinya. Sampai sekarang belum masuk ke. Malah kalau Abu Nawas ngakali mungkar nakir, malah Abu Nawas. Sampai tiru ya boleh lah. Waktu akan mati Abu Nawas pesen pada anak-anaknya, kalau nanti saya mati, jangan dikafani dengan kain kafan yang baru. Cari kain kafan sirus ambrol, bolong-bolong, soek-soek, ireng lah, mambu. Kenapa Pak? Dan nurut aja, nggak usah tanya. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, dibungkus, masuk kuburan, mungkar nakir masuk. Begitu masuk kaget mungkar nakir, aku salah iki, jenazah sudah lama ini, balik meneh. Ditiru apa? Ditiru apa yang nanya? Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti ikut Rasul. Imam Syafi'i tadi ada kelewat. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit gurunya Rasulullah. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Mantep buatan jadi wong NU. Berarti kita ini ashabul haq. Ibatan. Ayo muni bareng.
nahnu ashabul haq, kami pemilik kebenaran. Sing liyane salah kabeh wis NU tok yang bener. Itu tadi syariah dan akidah. Dalam akhlak, Imam Ghazali berjasa besar mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Sebelum Imam Ghazali musuhan antara ulama fikih dengan ulama tasawuf, musuhan sebelum Imam Ghazali. Imam Ghazali mengakurkan antara ahli syariat dan ahli hakikat. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang sholat pakainya gamis putih bersih, madhep mulone lempeng, wudune sempurna, nganggo siwak, usoline fasih, fatihahnya fasih, tapi atine takabur, hasud, dengki, suudzon, apa meneh, hubbul jah, hubbul mal, rakus, tamak. Kata Imam Ghazali, orang seperti itu percuma sholatnya. Sewangsulipun ono wong atine apik, sabar, trimo, menghormati orang, pemaaf, pemurah, mudah dimintain tolong, mudah menolong, tapi ora sholat, percuma atine apik. Paham betul? Jadi dua-duanya harus, sholatnya harus benar, maca Fatihah benar, atine kudu bagus, baru itu baik. Itu jasanya Imam Ghazali. Nek wong zahire tok sing apik, jerone elek, namanya fasik. Wa katsirum minhum fasiqun. Nek ana wong jerone apik, lahire mboten apik, namine zindiq. Ada potensi kufur di dalam hatinya. Jadi siapa-siapa yang berjasa, Bu, ya ini contoh mawon, ulama berjasa kata, ini contoh mawon. Fis syariah siapa? Lupa sudah. Yang berjasa dalam syariah siapa? Syafi'i. Berjasa dalam akidah siapa? Berjasa dalam akhlak siapa? Satu lagi, dah ringkas saja. Satu lagi, ada orang berjasa besar, terutama untuk umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari. Menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Islam saja tidak kuat, harus diisi dengan semangat nasionalis. Nasionalisme saja kering, sekuler, abangan, kalau tidak diisi dengan contoh nih Bu, Afghanistan, negara Afghanistan 100% penduduknya muslim, Kristen si jiwe orang ono Kristen. Afghanistan madhabnya Hanafi, torekotnya Naqsyabandiyah, perang terus puluhan tahun, berapa ratus ribu nyawa melayang itu di Afghanistan. Kenapa? Karena hanya punya semangat Islam, tidak punya semangat, tidak punya komitmen ingin menyelamatkan negaranya. Paham betul? Somal, negara Somal, Afrika Timur, muslim semua, ora ono non muslim, Hindu si jiwe ora ono, wong Buddha si jiwe ora ono, Islam semua, tapi perang terus. Kenapa? Karena hanya punya semangat Islam, tidak punya komitmen ingin menjaga, menyelamatkan keutuhan negaranya. Irak, dari semenjak tahun 2006 ketika Saddam Hussein digantung sampai sekarang, yang mati perang saudara, konflik horizontal 800.000 Islam kabeh sing mati. Suriah 4 tahun sudah perang saudara, yang mati sudah 200.000 lebih Islam kabeh. Yaman wis 7 wulan iki, sing mati wis 2.000 Islam kabeh. Ayo, berarti Islam saja belum bisa menyatukan umat.
Harus ada semangat nasionalis. Man laisa lahul ard laisa lahut tarikh, wa man laisa lahut tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Kita menulis sejarah karena punya tanah air. Fir'aun punya sejarah, walaupun sejarah jelek. Fir'aun punya sejarah, selalu disebut dalam Quran karena Fir'aun punya tanah air. Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, kita selalu ingat itu. Ada dalam sejarah karena mereka punya tanah air. Mengapa Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah? Ingin membangun tanah air, ingin punya tanah air. Dari tanah air itulah menyebarkan dakwah Islam. Kenapa Yahudi mati-matian kembali ke Palestina? Ingin punya tanah air. Saya heran kalau ada orang pidato ceramah Islam, 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 gak pernah nyinggung keselamatan negara Republik Indonesia, gak pernah nyinggung itu. Islam, Islam, ini mau berjuang Islamnya di atas angin apa? Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, bangun majelis taklim, di mana? Di atas tanah. Coba kalau tanah air kita perang saudara, tidak aman, bisa nggak ngaji? Di Irak itu, di Irak, di Suriah itu, baru nulis sengarep gawe disertasi, baru nulis 2 baris, di belakang rumahnya bom meledak, seleren. Sampean budal Arab ngaji, di tengah jalan ada suaranya bom meledak, balik meneh, orang sido ngaji. Kiai akan ceramah, berangkat dari rumah, baru berapa meter, baru berapa kilometer, ada bom, balik meneh. Betul-betul. Di Irak nggak ada ini orang kumpul kayak gini dengan tenang aman, nggak ada. Di Libya tidak ada, di Yaman tidak ada, di Suriah betul wonten wong kumpul sakmene ewu aman. Maka tanah air dulu harus kita amankan, baru bicara Islam. Kita ini orang Indonesia yang beragama ayo, kita ini orang beragama, jangan dibalik, jangan. Kita ini orang Islam yang ada di Indonesia, podo karo turis. Lah wong Islam wong Saudi lah, wong Arab Islam dolan nang Indonesia, itu berarti orang Islam ada di Indonesia kan ngoten. Ana wong luar negeri agamanya Islam, wong Arab dolan nang Indonesia, itu berarti orang Islam berada di Indonesia. Kalau kita orang Indonesia yang beragama, itulah Nahdlatul Ulama. Senang silahkan, gak senang keluar dari NU. Barang siapa yang ingin mengganti Pancasila, yang ingin menjadikan Islam Indonesia negara Islam, barang siapa yang ingin merubah Pancasila, keluar dari NU. Gak butuh NU orang kayak gitu. Silahkan pindah ke HTI, silahkan pindah ke Ansor Tauhid pimpinan Abu Bakar Bashir, silahkan pindah ke Majelis Mujahidin, silahkan pindah ke MTA pimpinan A Sukino. Anya kudu mandeg, A mandeg leren Sukino aja terus A leren Sukino. Paham betul? Jadi sekali lagi mantap mboten jadi orang NU. Nahnu ashabul haq. Ayo, al-haqqud dini wal haqqul watani. Kita pemilik kebenaran, benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Selamat kepada cabang NU Tegal yang telah meresmikan gedung kantor ini dan dibukanya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan STKIP dan Poliklinik Pratama Rumah Bersalin. Itu embrionya rumah sakit. Klinik dhisik suwi-suwi bakal dadi rumah. Sekolah tinggi dhisik suwi-suwi dadi univer. Alhamdulillah selama saya berada di PBNU ini sudah 24 universitas NU. Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara,
Tuban, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, NTB, Halmahera, Kalimantan Timur, Lampung Timur, Sumatera Utara, dan lain-lain. Sudah 24. Baru kali ini loh Pak. Kalau yang ada kan universitas miliknya pesantren. Satu Buireng punya universitas, Sultan Lirboyo punya universitas Tribakti. Kalau ini tidak, miliknya Nahdlatul. Rumah sakit sudah 3 Bu. Rumah sakit Demak, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Tuban, milik Nahdlatul Ulama. SMK puluhan, 60 barangkali. SMK Nahdlatul, alhamdulillah. Yang berjasa bukan saya sendiri, semua tim pengurus PBNU, semua kerja keras dari PBNU bisa membangun UNU 24, SMK 60 lebih, dan rumah sakit 3. Insya Allah NU Tegal ke depan lebih jaya lagi, lebih kuat lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jangan sampai sampean meninggalkan generasi yang akan datang, generasi yang di'afan lemah. Ojo sampai lu Bu, jenengan wafat, kita semua sudah meninggal dunia, yang memegang NU yang akan datang lemah, anak cucu kita lemah. Harus kita mati nanti meninggalkan generasi zuriyah, anak cucu aqwiya, kuat agamanya, gimana? Kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat akhlaknya, kuat budayanya, kuat syahwatnya. Penting ya, penting buatan. Jangan sampai kita meninggalkan ini Quran Pak, Al-Quran Bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang di'afan, lemah duite, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah gerakannya, lemah akhlaknya. Jangan sampai, kata Al-Quran. Harus anak cucu kita aqwiya, kuat semuanya, kuat duitnya. Pak, Bu, saya ceritain, ini rahasia aja nih, rahasia aja nih. Dengan mireng boten Cino Sugi jenenge Tommy Winata, mireng boten. Niku ne ono tentara utawa polisi badhe sekolah pimpinan dibiayain. Pengkone wis lulus jadi perwira, kolonel atau kombes, ya pasti hormat dong pada yang biayain. Nah kita kapan nih NU bisa biayain tentara polisi Arab sekolah? Kapan kira-kira? Kita jangan bangga, mohon maaf Ibu Bupati. Kita NU jangan bangga. Kadang-kadang kita ini bangga, alhamdulillah NU ini disumbang, disantuni, disodakoi, dibantu oleh Bupati. Ngono kok bangga, dibantu, disantuni, dimelasi, Masya Allah. Kita harus bangga kalau NU membantu, NU menyantuni, NU ngirim bantuan, menyekolahkan. Itu loh, malah bangga. Alhamdulillah, Bupati kita ini baik. Apa? NU dibantu, ditolong, disantuni, disodakoi, Masya Allah, disedekahi, kok bangga. Harus ke depan, harus dirubah. Apa? NU membantu, NU sodakoh, NU menolong, NU menyantuni. Paham betul? Mudah-mudahan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.